Kenalkan, nama saya Tani Derita Butar-Butar, NPM 2009-20001. Materi yang akan saya paparkan tentang memahami deiksis. Adapun dosen pengampunya yaitu Bapak Immanuel Silitonga, SPD, MPD. Demikianlah perkenalan saya, terima kasih. Yang pertama, pengertian deiksis. Deiksis berasal dari kata Yunani kuno yang berarti menunjukkan atau menunjuk. Dengan kata lain, informasi kontekstual secara leksikal maupun gramatikal yang menunjuk pada hal tertentu, baik benda, tempat, ataupun waktu, itulah yang disebut dengan deiksis. Misalnya, he, here, now. Ketiga ungkapan itu memberi perintah untuk menunjuk konteks tertentu agar makna ujaran dapat dipahami dengan tegas. Yang kedua, jenis-jenis deiksis. Menurut Saragi pada tahun 2003 membagi deiksis ke dalam 5 jenis deiksis, yaitu deiksis persona, deiksis tempat, deiksis waktu, deiksis tekstual, dan deiksis sosial. Namun menurut Alwi pada tahun 1993 jenis deiksis terbagi atas 3 jenis, yaitu deiksis persona, deiksis tempat, dan deiksis waktu. Sementara menurut Said pada tahun 2000 membagi deiksis ke dalam 3 jenis, yaitu deiksis tempat, deiksis persona, dan deiksis sosial. Dengan demikian, berarti jenis deiksis merupakan kategori tertentu dalam pembagian deiksis yang didasarkan pada sifat informasi yang terdapat pada deiksis. Yang pertama, deiksis persona. Deiksis persona merujuk atau menunjuk orang, atau dengan kata lain, deiksis persona adalah kata atau kelompok kata yang merujuk kepada pronominal sebagai peran atau peserta dalam peristiwa berbahasa. Ada 3 kategori peran yang biasa terlibat dalam peristiwa bahasa menurut Cahyono pada tahun 1995 pada halaman 218, yaitu yang pertama, kategori persona pertama. Deiksis persona pertama adalah kategorisasi rujukan pembicara kepada diri sendiri, seperti menggunakan kata saya, kami, atau kita. Contohnya, yang pertama, saya belajar bahasa Inggris di Unika. Yang kedua itu, kami menggunakan sepeda motor ke pasar. Kategori persona kedua adalah kategorisasi rujukan pembicara dengan seseorang atau lebih pendengar, seperti kamu, kalian, dan Anda. Anda digunakan untuk orang yang lebih tua yang merupakan suatu penghormatan. Contohnya, apakah Anda nyonya atau nona Berlin? Yang kedua, kamu pandai ya? Kalian kakak beradik ya? Ketiga itu kategori persona ketiga adalah kategorisasi rujukan pembicara kepada orang atau benda yang bukan pembicara atau pendengar, seperti dia laki-laki dan dia perempuan. Contoh kalimatnya, yang pertama, she wants to buy what has at the shop. Dia menggunakan kata si, yang artinya si itu dia atau perempuan yang ingin membeli baju di toko. Yang kedua itu he has nice shoes. Di sini menggunakan kata he, yang berarti dia atau laki-laki memiliki sepatu yang bagus. Yang kedua itu deiksis. Di dalam bahasa Indonesia kita menyebut demonstratif atau kata ganti penunjuk. Ini untuk menunjuk sesuatu dekat dengan penutur, dan itu untuk menunjuk sesuatu yang jauh atau dekat dari pembicara. Sesuatu itu bukan hanya benda atau barang, melainkan juga keadaan, peristiwa, bahkan waktu. Perhatikan penggunaannya dalam kalimat berikut. Pertama, masalah ini harus kita selesaikan segera. Yang kedua, ketika peristiwa itu terjadi, saya masih kecil. Saat ini saya belum bisa ngomong. Contoh-contoh di atas menunjukkan penggunaan deiksis ini dan itu tampaknya bergantung kepada sikap penutur terhadap hal-hal yang ditunjuk. Jika dia merasa sesuatu itu dekat dengan dirinya, dia akan memakai ini. Sebaliknya, itu digunakan untuk menyatakan sesuatu yang jauh darinya. Yang ketiga, deiksis tempat adalah pemberian bentuk kepada lokasi ruang dari lokasi pembicara dalam peristiwa bahasa. Cahyono pada tahun 1995 kan bahwa deiksis tempat adalah pemberian bentuk pada lokasi menurut peserta dalam peristiwa bahasa. Orang menempati titik referensi, sesuatu yang dekat dengannya dideskripsikan dengan di sini dan di sana. Contohnya, di sini ada dijual sayur, dan kedua itu di sana ada penjual bakso. Yang keempat, deiksis waktu adalah pemberian bentuk terhadap
titik atau jarak waktu dipandang dari waktu suatu ungkapan dalam peristiwa bahasa. Waktu. Tuturan-tuturan mengacu pada si pembicara, apakah pada saat ia berbicara, sebelum atau sesudah tuturan tersebut, seperti kemarin, besok, sekarang, hari ini, minggu depan, dan minggu lalu. Kalimatnya, yang pertama, sekarang kita harus pergi. Yang kedua itu, kemarin di Jalan Sebalai terjadi kecelakaan. Yang ketiga, hari ini kita jadi pergi ke kota. Yang keempat, minggu depan kita liburan. Yang kelima, minggu lalu ada arisan. Yang kelima, deiksi sosial. Menunjukkan adanya penggunaan ekspresi lingual yang menandai pertalian hubungan sosial di antara partisipan dalam peristiwa penutur. Di dalam masyarakat, deiksi sosial menunjukkan perbedaan-perbedaan kemasyarakat yang terdapat antara peran peserta, terutama aspek peran sosial antara pembicara dengan rujukan yang lain. Menurut Syamsuri, pada tahun 1998, membedakan deiksi sosial atas penggunaan kata sopan dengan status sosial yang disandang seseorang. Yang pertama, bisa kita melihat penggunaan persona pertama, kedua, dan ketiga. Di samping sapaan seperti ibu, tuan, nyonya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah dilihat dari peranan seseorang dalam masyarakat seperti Bapak RT, Pak Presiden, Dr. Amin, Ketua Praksi, dan lain sebagainya. Berikut contoh kalimatnya. Yang pertama, apakah Anda Nyonya Rizka? Kedua, Bapak Presiden menghimbau masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan. Dan yang ketiga, Dr. Amin menjelaskan gejala-gejala COVID. Keenam, deiksi wacana ialah rujukan pada bagian-bagian tertentu dalam wacana yang telah diberikan atau sedang dikembangkan. Deiksi wacana mencakup anapora dan katapora. Anapora ialah penunjukan kembali kepada sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya dalam wacana dengan pengulangan atau substitusi. Katapora ialah penunjukan sesuatu yang disebut kemudian. Bentuk-bentuk yang dipakai untuk menggunakan deiksi wacana itu adalah kata, ini, itu, yang terdahulu, yang berikut, yang pertama disebut, begitulah, dan lain sebagainya. Berikut contohnya. Pertama, paman datang dari desa kemarin dengan membawa hasil palawinjannya. Yang kedua, karena aromanya yang khas, mangga itu banyak dibeli. Dari kedua contoh di atas, dapat kita ketahui bahwanya pada contoh pertama mengacu ke paman yang sudah disebut sebelumnya, sedangkan pada contoh yang kedua mengacu ke mangga yang disebut kemudian. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Terima kasih.